Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Andi Fahria Mumtihani. Dan juga kali ini kita akan membahas dua poin. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang bimba itu sendiri, kata bimba itu sendiri. Yang kedua adalah dasar pemikiran dari kata bimba. Untuk yang pertama, kita akan membahas kata bimba. Nah, jadi kata bimba itu sendiri adalah singkatan dari bimbingan minat. Nah, perlu kita garis bawahi adalah minat. Nah, di sini bimba adalah berfokus untuk menumbuhkan karakter minat pada anak. Nah, minat apa itu? Yakni minat belajar dan minat membaca pada anak usia dini. Jadi konsekuensinya adalah anak akan senang dan mandiri dalam belajar. Tentunya tanpa ada lagi paksaan dari siapapun, baik orang tua maupun guru ataupun lingkungan sekitar. Jadi anak secara mandiri akan terus berminat untuk belajar. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana cara agar anak ini memiliki minat untuk belajar atau membaca? Nah, tentunya dengan menggunakan metode bimba. Nah, apa itu metode bimba? Jadi metode bimba itu adalah cara agar itu tadi tujuannya tercapai, yakni menumbuhkan minat pada anak. Nah, untuk metode bimba itu sendiri terdiri atas 3. Nah, yang pertama adalah fun learning, yang kedua adalah small step system, yang ketiga adalah individual system. Nah, untuk yang pertama, fun learning ini adalah bagaimana agar proses belajar mengajar itu menyenangkan. Yang kedua adalah small step system atau pembelajaran secara bertahap. Jadi anak ini tidak kita paksakan untuk mengetahui materi, menguasai materi dengan cepat, tapi dilakukan secara bertahap, satu demi satu. Yang ketiga adalah individual system. Nah, itu kita lakukan dengan pendekatan. Nah, pada individual system ini adalah yaitu pendekatan kepada anak. Tujuannya agar kita lebih memahami dan mengetahui minat dari anak itu sendiri, kesukaan anak, dan juga kita mengetahui karakter anak seperti apa, sehingga kita juga menjadi tahu metode yang seperti apa atau materi yang seperti apa yang akan kita berikan kepada anak supaya anak tetap senang dalam belajar. Kemudian kita akan berbicara mengenai dasar pemikiran dari lahirnya bimba. Jadi filosofi dari lahirnya kata bimba ini adalah adanya tujuan hidup manusia. Jadi tujuan hidup manusia itu adalah untuk menggapai kebahagiaan. Jadi tujuan kita hidup itu adalah untuk bahagia. Nah, kenapa kita harus bahagia? Karena dengan kita bahagia, kita sebenarnya akan bisa mencapai sukses yang lebih baik lagi. Kemudian bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang bahagia? Tentunya salah satunya adalah dengan kita belajar. Kita menjadi seorang yang pembelajar. Nah, konsekuensi dari kita belajar yang pertama, kita jadi pribadi yang lebih baik. Kemudian kita akan terlatih untuk mengetahui solusi atas permasalahan yang terjadi kepada kita karena kita sedang belajar. Kemudian kita juga akan lebih mudah untuk memahami orang lain, terutama juga kepada anak. Selain itu, kita akan sering mendapatkan hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keseharian kita maupun apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita dengarkan. Nah, pernah juga dijelaskan oleh sang trainer itu bahwasanya kunci bahagia itu ada 3. Nah, yang pertama adalah beriman. Nah, kita sebagai manusia, sebagai ciptaan wajib beriman kepada sang pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dengan kita berbuat baik. Nah, sebenarnya ketika kita berbuat baik, tentunya ada perasaan senang tersendiri yang kita rasakan di dalam hati. Selain membuat orang lain senang, kita juga merasa senang karena sudah berbagi. Nah, yang terakhir adalah dengan belajar. Nah, kunci yang terakhir ini yang paling penting juga, karena dengan belajar kita bisa mendapat banyak hal dari belajar itu sendiri. Nah, kenapa kita harus bahagia? Supaya tujuan hidup kita tercapai. Nah, terakhir sebagai pengingat bahwasannya yang berkewajiban untuk menjadi seorang pembelajar atau yang wajib untuk belajar itu sebenarnya adalah kita sebagai orang dewasa.
belum wajib untuk belajar sebenarnya, karena dia haknya adalah bermain dan diberikan pelajaran kepadanya oleh kita, dari kita. Nah, sebagai pengingat juga bahwasanya bukan anak yang harus memahami kita, tapi kita yang harus memahami anak. Nah, baik, sekian untuk kali ini. Semoga kita semua tetap menjadi sosok pembelajar. Dan terakhir, selalu ingat salam Bimba ya. Apa itu salamnya? Tetap semangat dan terus belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.